saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمات أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, baik dalam rangka ta'allum ataupun dalam rangka ta'lim, dalam rangka menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan serta pembuka pintu-pintu keberkahan. Ilmu yang menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dari setiap ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu
yang akan menjadi penghujat bagi pemiliknya di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan diwariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Ahadits Islahil Qulub. Hadis-hadis seputar perbaikan hati, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan di bulan yang lalu, kita telah membahas sebagian dari penjelasan hadis yang pertama, itu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya di dalam setiap jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Segumpal daging yang menjadi penentu kebaikan dan keburukan jasad seorang hamba adalah hatinya. Kita sampai pada perkataan penulis hafizahullahu ta'ala, wa fil musnadi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga hatinya lurus. Apa makna hadis di atas? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna hadis di atas. Kata beliau, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wal muradu bi istiqamati imanihi istiqamatu a'mali jawarihihi. Yang dimaksudkan dengan keistiqamahan iman seorang hamba pada hadis di atas adalah keistiqamahan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan. Fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa biistiqamatil qalbi. Karena sesungguhnya amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan kita tidak akan istiqamah, tidak akan lurus, melainkan dengan keistiqamahan hati. Wa makna istiqamatil qalbi an yakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karahati maksiyatihi. Dan makna keistiqamahan hati, makna hati yang istiqamah, makna hati yang lurus adalah hati yang dipenuhi dengan mahabbatullah, hati yang istiqamah, hati yang lurus
adalah hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hati yang benci terhadap kemaksiatan. Ini ya hati yang lurus, hati yang istiqamah, hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, hati yang penuh dengan cinta kepada amal-amal ketaatan, cinta kepada kebaikan, dan hati yang membenci kemaksiatan. Wa qala al-Hasan li rajulin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada seorang laki-laki. Kata Al-Hasan Al-Basri, dawi qalbak, wahai fulan, obati hatimu, ya perbaiki hatimu. Fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim. Karena yang Allah minta dari hamba-hambanya adalah kebaikan hati-hati mereka. Yang Allah tuntut dari hamba-hambanya adalah kebaikan hati-hati mereka. Yakni maknanya, kata Syekh, anna muradahu minhum wa matlubahu salahu qulubihim. Maknanya bahwasannya yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya, yang dituntut oleh Allah dari hamba-hambanya adalah kebaikan hati-hati mereka, kesalihan hati-hati mereka. Fala salaha lil qulub hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkul alaihi wa tamtali'u min dhalik. Kata penulis hafizahullah ta'ala, maka tidak ada kesalihan pada hati, tidak ada keistiqamahan pada hati seseorang sampai hati tersebut dipenuhi dengan ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah. Sampai hati tersebut dipenuhi dengan ta'zim, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mengenal kebesaran Sang Pencipta, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang istiqamah adalah hati yang dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Hati yang istiqamah adalah hati yang dipenuhi dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang istiqamah adalah hati yang dipenuhi dengan raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat di atas. Mengenal Allah, mengetahui keagungan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa haqiqatu tauhid wa huwa ma'na la ilaha illallah. Kata penulis, dan inilah hakikat daripada tauhid, dan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Hati yang tumbuh di atas kalimat tauhid, hati yang tumbuh di atas kalimat la ilaha illallah adalah hati yang penuh dengan ma'rifatullah, hati yang penuh dengan mahabbatullah, hati yang penuh dengan khasyah, rasa takut kepada Allah, hati yang penuh dengan raja, pengharapan kepada Allah, hati yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati seorang muwahhid, hati seorang ahli tauhid. Fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahuha alladhi ta'lahuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwa Allahu wahdahu la syarika lah. Maka tidak ada kebaikan
pada hati-hati manusia sehingga dia menjadikan ilahnya yang dia ibadahi, yang dia cintai, yang dia takuti hanyalah Allah semata. Ya, hati yang hanya menjadikan sembahannya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kalau seandainya hati seseorang tidak ada tauhidnya, maka hati tersebut adalah hati yang rusak. Hati yang saleh, hati yang baik, hati yang lurus, hati yang istiqamah adalah hati yang tumbuh di atas kalimat tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Walau kana fis samawati wal ardi ilahun yu'allahu siwallah la fasadat bidzalika as-samawati wal ardu. Ya, kalau seandainya di langit dan di bumi ada ilah, ada sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah langit dan bumi tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada ilah-ilah, ada sembahan-sembahan selain daripada Allah, maka keduanya pasti akan rusak. Maka asas kebaikan, asas keselamatan adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima bidzalika annahu la salaha lil alamil ulwi was sufli ma'an hatta takuna harakatu qulubi ahliha kulluha lillah. Maka dari kaidah di atas diketahui bahwasanya tidak ada kebaikan bagi alam yang di atas ataupun alam yang di bawah. Yani bagi makhluk yang di langit ataupun makhluk yang di bumi, kecuali ketika hati-hati penduduk langit dan bumi tersebut semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harakatul jasadi tabi'atun li harakatil qalbi wa iradatihi, dan gerakan jasad itu mengikut kepada gerakan hati, kepada keinginan hati. Fa in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillahi wahdah faqad salaha wa salahat harakatul jasadi kulli. Kata penulis, kalau seandainya keinginan hati seseorang, gerakan hati seseorang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan menjadi hati yang baik. Dan kalau seandainya hati itu baik, maka secara otomatis jasad pun akan ikut baik. Wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghairillahi ta'ala fasada. Wa fasadat harakatul jasadi bihasabi fasadi harakatil qalbi. Dan jika seandainya keinginan hati itu rusak, kalau seandainya gerakan hati itu rusak, keinginan hati itu rusak, menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dicari selain daripada Allah, niatnya rusak, niatnya buruk. Ketika beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ketika hati rusak, maka jasad pun akan ikut rusak. Dan baik dan rusaknya jasad itu sesuai dengan kondisi kebaikan dan kerusakan hati seseorang. Maka ini menunjukkan bahwasannya hati adalah asas.
ya, asas kebaikan ataupun asas keburukan. Hati yang baik akan menjadi pondasi kebaikan ya jasmani seorang hamba. Sebagaimana hati yang rusak akan menjadi asas dari rusaknya jasad seorang anak manusia. Wa fi sunani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sunan Abi Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman." Kata Nabi yang mulia, siapa yang ketika memberi, dia memberi semata-mata karena Allah, bukan karena mencari pujian manusia, ya bukan karena mencari balasan dari manusia. Ketika dia memberi karena Allah. Dan siapa yang ketika tidak memberi, dia tidak memberi karena Allah. Siapa yang mencintai orang lain semata-mata karena Allah dan membenci semata-mata karena Allah, maka sungguh telah menyempurnakan keimanannya. Siapa yang menjadikan asas gerakannya, ya asas aktivitasnya lillah karena Allah, ketika dia memberi karena Allah, ketika dia menahan karena Allah, ketika dia mencintai orang lain karena Allah, ketika dia marah karena Allah, kata Nabi yang mulia, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Wa ma'na hadha anna harakatil qalbi wal jawarih idza kanat kulluha lillah faqad kamula imanul abdi bidzalika zahiran wa batinan. Makna hadis di atas, kata penulis, apabila gerakan-gerakan hati, demikian pula gerakan-gerakan jawarih, anggota badan seorang hamba, kalau seandainya gerakan hati dan badan seseorang diperuntukkan lillah semata-mata karena Allah, maka sempurnalah keimanan hamba tersebut, baik zahir ataupun batin. Ya. Ketika hati seseorang lurus niatnya karena Allah, ketika seseorang beramal, ya amalannya dia persembahkan semata-mata lillahi ta'ala, dalam rangka mencari wajah Allah, dalam rangka mencari ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguh telah sempurna keimanannya, baik zahir ataupun batin, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa yalzamu min salahi harakatil qalbi salahu harakatil jawarih. Ya. Sebagaimana hadis di atas memberikan kita pelajaran bahwasannya kebaikan hati akan melazimkan kebaikan jawarih. Ya, hati yang baik, hati yang ikhlas akan melahirkan amalan-amalan zahir yang ikhlas lillahi ta'ala. Fa idza kana al-qalbu salihan laisa fihi illa iradatullahi wa iradatu ma yuriduhu lam tanba'ithil jawarihu illa fima yuriduhu Allah. Maka kalau seandainya hati itu salih, kalau seandainya hati seseorang itu baik, tidak ada di dalam hati seseorang kecuali menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan pun tergerak, ya, di atas jalan kebaikan. Ya, mudah dia gunakan di atas jalan-jalan kebaikan. Hati yang tulus, ya, hati yang ikhlas lillahi ta'ala akan melahirkan jawarih, anggota badan yang mudah digerakkan di atas jalan-jalan kebaikan. Fasara'at ila ma fihi ridahu wa kaffat amma yakrahuhu wa amma yakhsha an yakuna mimma yakrahuhu wa in lam yatayaqan dzalik. Hati yang dipenuhi dengan tauhid, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan anggota badan yang bersegera di dalam mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Ya, langkah kakinya ringan di atas kebaikan. Lisannya ringan, dia gerakkan di atas kebaikan. Datang ke masjid ringan kalau hatinya baik. Ya. Datang ke majelis ilmu ringan kalau hatinya baik. Ya, berzikir ringan kalau hatinya baik. Tilawatul Quran ringan kalau hatinya baik. Ya, berucap yang baik ringan kalau hatinya baik. Ya. Tapi kalau hati seseorang rusak, ya maka berat anggota badan kita gerakkan di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, kalau hati kita rusak, hati kita sakit, ya untuk mengerjakan amal kebaikan itu berat. Ya, salat berat, sedekah berat, talabul ilmi berat. Ya, maka yang memberatkan dan meringankan jawarih kita, anggota badan kita, ya, bukan semata-mata kesehatan fisik kita, bukan semata-mata kekuatan fisik kita, ya, karena fisik sekuat apapun kalau seandainya hati seseorang sakit, maka ya sulit untuk digunakan di atas jalan-jalan kebaikan. Dari sini kita harus pahami, ya, kalau kita ingin ringan di atas amal kebaikan, bangun malam ringan, tilawah Al-Quran ringan, talabul ilmi ringan, ya, maka kuncinya adalah jaga kebaikan hati kita. Ya, karena hati yang sehat, hati yang baik akan melahirkan anggota badan yang ringan digerakkan di atas jalan-jalan kebaikan. Sebaliknya, ketika hati seseorang sakit, ya, ketika hati seseorang penuh dengan dosa dan maksiat, maka sulit, berat, ya, untuk menggerakkan anggota badan kita di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, kalau diajak kebaikan malas, ya giliran diajak kepada perkara dosa dan maksiat bergerak. Ya, ini tanda kalau seseorang hatinya bermasalah, hatinya gelap. Ya, karena noda dosa dan maksiat yang dia lakukan. Walihada fa inna amra istiqamatil qalbi amrun azim. Oleh karenanya kata Syekh, bahwasannya perkara kebaikan hati, keistiqamahan hati adalah perkara yang sangat agung. Belajar tentang keistiqamahan hati, ya, mengetahui cara-cara istiqamahnya hati, ini perkara yang sangat penting bagi orang-orang beriman. Perkara yang sangat agung untuk kita pelajari bersama. Fa inna katsiran minan nas rubbama yu'na bi istiqamati adh-dhahir wa yaghfal an iqamati batinihi 'ala ta'ah wa husnil iqbali 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan kondisi manusia, kita bicara realita. Ya, dan masing-masing berusaha untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Ketika kita berbicara, ya, kebanyakan manusia, maka kita akan dapatkan bahwasannya mayoritas manusia yang menjadi pusat perhatiannya hanya semata-mata kebaikan zahirnya saja. Ya, yang kita perhatikan hanya penampakan luar saja. Bagaimana fisik kita bagus, ya, bagaimana wajah kita, ya, bagus, bagaimana penampilan luar kita baik, ya, dan sedikit di antara manusia yang memperhatikan penampilan batinnya. Kita hanya pandai menata zahir kita, ya, menampakkan kebaikan secara lahiriah kita. Sedangkan banyak di antara kita yang lalai, yang tidak memberikan perhatian untuk menata hatinya, untuk, ya, memperbaiki kondisi hatinya. Ya, kita lalai untuk, ya, menjadikan hati kita istiqamah. Wal bu'du bil qalbi an adwa'il qulub wa amradhiha allati tub'iduhu 'anil istiqamah. Ya.
Kita lalai bagaimana menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa menjauhkan hati tersebut dari keistiqomahan. Padahal asas kebaikan seorang hamba, sebagaimana telah kita baca dari hadis Nu'man bin Bashir, asas kebaikan seseorang, asas keselamatan seseorang adalah kebaikan hatinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba berdasarkan kualitas hati, bukan berdasarkan kualitas rupa fisik, zahir seseorang. Ya. Yang Allah nilai bukan rupa-rupa fisik kita, tapi yang Allah nilai adalah kualitas hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai kalian berdasarkan rupa-rupa fisik kalian, berdasarkan harta-harta yang kalian miliki. Allah nggak lihat itu dari seorang hamba. Ya. Allah tidak melihat seseorang berdasarkan rupa fisiknya, berdasarkan jumlah harta yang dia miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi yang mulia, akan tetapi yang Allah lihat dari kalian adalah kebaikan hati-hati kalian dan kebaikan amal-amal kalian. Ya. Dan amal-amal yang baik adalah buah dari kebaikan hati. Ya. Amal-amal yang saleh adalah buah dari kesalehan hati seorang hamba, buah dari ketakwaan hati seorang hamba. Maka harusnya seorang muslim, seorang muslimah yang lebih layak untuk kita perhatikan kebaikannya adalah hati-hati kita. Ya. Jangan sampai kita sibuk memperhatikan penampilan luar kita, penampilan zahir kita, dan di saat yang bersamaan kita lupa, kita lalai untuk memperbaiki kondisi batin kita, kondisi hati kita. Ya, hati yang sakit nggak diperhatikan. Ya. Ketika ada fisik yang sakit, langsung kita berusaha untuk mengobati fisik tersebut. Ya. Tapi ketika hati yang sakit nggak diperhatikan, nggak segera diperbaiki, nggak segera diobati. Kata penulis, wal qulubu tatasallalu ilaiha adwa'un wa asqamun wa amradun tud'ifu ma fiha min iman wa tunqis ma fiha min dinin wa ta'atin lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya hati, kata penulis, itu berpotensi untuk diserang oleh berbagai macam penyakit. Hati-hati kita sangat berpotensi untuk terkena penyakit-penyakit hati yang bisa melemahkan keimanan, yang bisa melemahkan kualitas agama dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sakit, otomatis iman kita menjadi lemah. Karena di antara akidah Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, iman kita tidak stuck. Tapi iman kita itu dinamis. Kadang naik, kadang turun. Iman kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Ketika hati seseorang sehat, maka imannya naik. Dan ketika seseorang hatinya sakit, maka imannya berkurang. Maka perhatikan, ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang hati kita, yang ketika seseorang hatinya sakit, maka akan melemahkan keimanannya. Akan melemahkan amal-amal kebaikan yang biasa dia lakukan. Akan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada
fa inna minal istiqamati ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala an yahrisal mar'u ala mudawatil qulubi wan nufus wal mujahadah fil bu'di biha 'anil amradi wal asqami allati tusibuha fatusqimuha wa tumriduha fakama annal abdana tamrad fa innal quluba tamrad bal maraduha asyaddu min maradil badani wa akhtar. Oleh karenanya kata penulis, ya, di antara bentuk keistiqomahan seorang hamba di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau istiqomah, di antara tandanya adalah bersemangat di dalam mengobati hatinya, mengobati jiwanya. Ya, ketika kita merasa kok futur, nggak semangat ya menuntut ilmu, ya seringkali kita terluputkan dari amal-amal kebaikan. Ada apa ini? Pasti ada sebabnya. Ya, ketika seseorang terhalang dari kebaikan pasti ada sebabnya. Ya, kata para ulama salaf mengatakan, tidaklah seorang hamba terhalang dari kebaikan melainkan disebabkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, maka di antara tanda keistiqomahan dalam diri seseorang adalah bersemangat di dalam mengobati hatinya, bersemangat di dalam menjaga kesehatan hatinya, serta berusaha untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, menjaga hati tersebut dari penyakit-penyakit yang bisa membuat hatinya sakit. Ini orang kalau istiqomah, ya, akan semangat di dalam menjaga kebaikan hatinya. Ya, ketika dia merasa terhalang dari satu kebaikan, dia cari sebabnya, dia segera perbaiki. Ya, sebagaimana ketika fisik kita sakit, kita berusaha untuk segera mengobati ya penyakit tersebut. Ketika kita pilek, ketika kita batuk, ya ketika kita demam, kita berusaha untuk mengobati fisik kita. Ya, maka hati lebih layak untuk kita obati. Ketika kita melihat bahwasannya hati kita ini sakit, kita terhalang dari kebaikan, ya kita futur dari amal-amal saleh, segera perbaiki hati kita. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mujahadatun nafs, dengan berjihad melawan hawa nafsu kita. Ya. Sebagaimana badan-badan seseorang itu bisa sakit, maka hati juga demikian. Ya, fisik kita bisa sakit, demikian pula hati kita bisa sakit. Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwasannya sakitnya hati itu lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Ya. Hati yang sakit itu lebih membahayakan seseorang daripada fisik yang sakit. Ya, karena kalau fisik kita sakit, ya kalau kita sabar, maka kebaikan. Allah berikan kita ganjaran pahala atas sakit yang kita rasakan. Ya, Allah jadikan sakit kita sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ini kalau fisik yang sakit. Allah angkat derajat seseorang dengan musibah yang menimpa dirinya. Allah gugurkan dosa-dosa seorang hamba dengan sakit yang dia alami. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seorang muslim ya terkena sesuatu yang ya menyempitkan dirinya dan dia sabar, melainkan Allah jadikan musibah tersebut sebagai penggugur dosa-dosanya, meskipun duri yang menimpa dirinya. Tertancap duri dan dia sabar, maka Allah jadikan duri yang menancap pada fisiknya sebagai kafarah bagi dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya hati yang sakit, ya, maka bisa melemahkan iman seseorang. Ya, apalagi sampai mati. Ya, bisa memadamkan cahaya iman dari diri seorang hamba. Maka hakikat musibah, hakikat sakit yang sesungguhnya bukanlah sakit fisik. Tapi hakikat sakit yang sesungguhnya adalah sakit yang menimpa hati seseorang. Ya, sakit ya dari kebaikan, lemah dari amal saleh. Ini kalau ya hatinya sakit. Maka
sakitnya hati lebih berbahaya bagi orang beriman daripada sebatas penyakit-penyakit fisik. Ya. Kata penulis, wa min a'zam ma yanbaghi an yu'na biha aw bihi tujahal qalbi al-inayatu bisalamatihi min hadhihi al-amradhi wal asqam. Dan di antara perkara yang paling agung, yang paling besar, yang harus diperhatikan oleh seseorang terkait dengan hatinya adalah memperhatikan keselamatan hati-hati kita. Menjaga kesehatan hati-hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa menimpa hati. Ini perkara yang sangat besar yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga kesehatan hati kita. Menjaga keistiqomahan hati kita. Sebagaimana kita berusaha menjaga kesehatan fisik kita, ya, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, berolahraga, menghindari hal-hal yang bisa merusak kesehatan fisik, maka kita lebih layak untuk memperhatikan kesehatan hati kita, memenuhi gizi hati kita dengan ilmu, dengan iman, dengan amal saleh, ya, menjaga hati dari penyakit-penyakit. Menjaga hati dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah gizi hati. Ketaatan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh adalah gizi bagi hati seorang hamba. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjauhi kemaksiatan. Ini semua adalah perkara-perkara yang menjadi sumber kesehatan hati seorang hamba. Maka perhatian kita terhadap kesehatan hati harus lebih maksimal daripada perhatian kita terhadap kesehatan fisik-fisik kita. Fahadha alladhi yanfa'ul 'abda an-naf'al 'azim yawma yalqa Allah wa yaqifu baina yadayhi subhanahu. Karena inilah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Hati yang sehat, hati yang selamat, ya, itulah yang akan memberikan manfaat yang besar bagi seorang hamba di hari ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya bisa selamat ketika kita menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Ya. Maka jangan sampai ya kita lalai dari menjaga kesehatan hati. Ketika kita bersungguh-sungguh menjaga kesehatan fisik kita, memberikan asupan makanan terbaik, berolahraga, ya, semangat. Namun di saat yang bersamaan seringkali kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kita lalai ya untuk menjaga kesehatan hati kita. Ya, gak pernah kita belajar. Ya, kita lalai untuk menuntut ilmu. Ya, kita tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sumber gizi hati kita adalah ketaatan kepada Allah. Dan sumber penyakit ya hati kita adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Ini yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari di mana harta seseorang,
anak-anak seseorang tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, dengan membawa hati yang selamat. Apa makna qalbun salim? Apa makna ya hati yang salim, hati yang selamat? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wal qalbus salim, hati yang salim, huwal qalbul ladzi salima minasyirki wasyak wa salima min kulli amrin yuskhitullaha wa salima minal israri alal bid'ah wal ma'asi. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah. Hati yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang istiqamah di atas jalan tauhid. Hati yang selamat dari syak, keraguan-raguan. Ya. Hati yang dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari segala sesuatu yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari terus-menerus berbuat kebid'ahan dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari syak, keraguan-raguan, hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang selamat dari seluruh hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat dari terus-menerus berbuat bid'ah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yalzamu min hadhihi salamah min hadhihi al-asya' al-ittisafu bi'addadiha min al-ikhlas lillah wal yaqin wal iqbal ala ta'atillah wa mahabbatillahi jalla wa ala wa ta'zimihi wa ta'zimi syar'ihi fa innal qalba idza kana muttasifan bihadhihi al-asya' saliman min adadadiha kana bidzalika qalban saliman lahun najatu yaumal qiyamati wal fawzu bid darajatil ula yauma yalqallaha subhanahu. Konsekuensi dari hati yang salim, ya selamat dari kesyirikan, selamat dari syak, keraguan, ya selamat dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, selamat dari bid'ah dan maksiat. Ya, konsekuensi dari itu semua, hati yang salim adalah hati yang memiliki sifat lawan dari keburukan-keburukan di atas. Ya, berupa keikhlasan. Hati yang salim adalah hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Hati yang dipenuhi di atas keyakinan. Ya, hati yang penuh dengan keyakinan. Hati yang senantiasa cinta dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang dipenuhi dengan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Ya, hati yang penuh dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah dan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari rel ya yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ingin kita ya beribadah kepadanya dengan apa yang Allah syariatkan, bukan dengan syariat yang kita buat sendiri. Allah ingin dari hamba-hambanya, Allah ingin dari orang-orang beriman, ketika beribadah kepada Allah, maka kita beribadah sesuai dengan syariat yang telah Allah syariatkan
kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak beribadah dengan hawa nafsu kita atau dengan perasaan kita. Ya, tapi kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah turunkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hati itu kalau seandainya ya tersifati dengan sifat-sifat di atas, ikhlas, yakin, ya, cinta kepada ketaatan, cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada syariat Allah. Kalau hati seseorang ya penuh dengan sifat-sifat di atas, kemudian selamat dari lawan-lawannya, kana bidzalika qalban saliman, maka itulah hati yang selamat. Ya. Lahun najatu yaumal qiyamah, hati yang akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Wal fauzu bid darajatil ula, hati yang ya akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma yalqallaha subhanahu, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kebaikan hati kita. Jaga keselamatan hati kita dengan tauhid, dengan ikhlas. Ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi kesyirikan, jauhi kebid'ahan. Ya, penuhi hati kita dengan ta'zim kepada Allah, dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk ke dalam orang-orang ya yang selamat di hari kiamat nanti. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau ya sampaikan di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, waqad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'na al-qalbi salim. Yani ungkapan para ulama berbeda-beda di dalam menafsirkan makna hati yang salim. Wal amrul jami'u lidzalik, namun perkara ya yang menggabungkan penjelasan para ulama terkait dengan makna hati yang salim, annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Namun ya dari semua penjelasan para ulama kita bisa menarik yakni satu kesimpulan bahwasannya yang dimaksudkan dengan hati yang salim adalah hati yang selamat dari segala macam penyakit syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya tanda hati yang salim. Ya, hati yang selamat dari penyakit syahwat, di mana syahwat ini ya bisa membawa seseorang untuk menyelisihi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang salim adalah hati yang salim, hati yang selamat dari segala macam penyakit syahwat yang berpotensi untuk ya bertabrakan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Ya, hati yang salim adalah hati yang selamat dari segala macam bentuk syubhat, penyakit syubhat ya yang bisa bertabrakan dengan yakni khabar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fasalima min ubudiyyati ma siwahu wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, maka hati yang selamat, hati yang salim adalah hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah.
Jadi, hati yang tumbuh di atas tauhid. Ya, hati yang beribadah hanya kepada Allah. Hati yang hanya meyakini bahwasannya satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang salim, kata Ibnu Qayyim, adalah hati yang selamat, ya, dari menjadikan manusia sebagai hakim, sebagai penentu urusannya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hatinya selamat adalah orang yang menjadikan, ya, panutan secara mutlak di dalam beragama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan fulan dan fulan. Ya, yang kita jadikan sebagai panutan secara totalitas hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ikhlas dan ittiba. Ini tanda hati yang salim. Ya, ikhlas semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Kemudian hati yang salim adalah hati yang ittiba, yang tunduk, ya, yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkul alaihi wal inabati ilaihi wa dhulli lahu wa ithari mardatihi fi kulli hal wa taba'ud min sakhatihi bi kulli tariqin wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyah allati la tasluhu illa lillahi wahdah. Ya, maka hati yang selamat, hati yang salim adalah hati yang selamat di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Ini hati yang kecintaannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menjadikan Rasul ya sebagai panutan dalam kehidupannya. Ini hati yang salim. Ya. Hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan hati yang dipenuhi dengan ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam khaufnya, di dalam rajaknya, ya, di dalam tawakalnya. Ya. Dan hati yang senantiasa berusaha mendahulukan keridhaan Allah atas segala sesuatu. Ini hati yang salim, hati yang senantiasa mendahulukan apa yang Allah ridai, ya, atas segala sesuatu. Hati yang berusaha untuk jauh dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang selamat. Dan inilah hakikat dari penghambaan diri, ya, yang tidak layak kita berikan kecuali hanya untuk Allah semata. Ya. Fal qalbu salim huwa alladhi salima min an yakuna li ghairi Allahi fihi syirkun biwajhin ma. Maka hati yang selamat, hati yang salim adalah hati yang selamat menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat dari kesyirikan. Ya. Dari segala sisinya. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillah. Hati yang selamat adalah hati yang murni. Penghambaannya dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dalam hatinya penghambaan untuk selain Allah. Ya. Semua penghambaannya secara totalitas dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, ya, kurbannya, hidupnya, matinya dia persembahkan semata-mata lillahi taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu." Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku,
hidupku dan matiku aku persembahkan semata-mata hanya untuk Allah. Tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang salim adalah hati yang selamat dari segala macam bentuk kesyirikan, hati yang murni menghambakan dirinya semata-mata hanya untuk Allah. Keinginannya, ya, cintanya, tawakalnya, inabahnya, khasyahnya, rajanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalusa amaluhu lillah. Kata Ibnu Qayyim, hati yang salim adalah hati yang amalannya murni, dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ahabba fillah, wa in abghadha fillah, wa in a'ta lillah, wa in mana'a lillah. Ketika seseorang mencintai orang lain, cintanya karena Allah. Ketika harus membenci, bencinya karena Allah. Ketika memberi, memberinya karena Allah. Ketika menahan, menahan karena Allah. Wala yakfihi hadha hatta yaslama minal inqiyad wa tahkim likulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup sebatas ini. Ya. Sampai hati itu tunduk, ya, dari menjadikan yakni hakim selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita menjadikan asas amalan kita adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya, kesimpulannya, para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya hati yang salim adalah hati yang dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba' di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqidu qalbahu ma'ahu aqdan muhkaman ala al-i'timami wal iqtida'i bihi wahdah duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mal. Maka hati yang salim, ya, seorang hamba yang memiliki hati yang salim, ya, dia ikat hatinya untuk bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang salim adalah orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupannya, ya, di dalam setiap ucapan dan amalan-amalan jawarihnya, min aqwalil qalbi wa hiyal aqaid, wa aqwalil lisan wa hiyal khabar amma fil qalbi, wa a'malil qalbi wa hiyal iradatu wal mahabbatu wal karahatu wa tawabi'uha wa a'malul jawarih. Ya, maka seorang yang hatinya salim, dia akan berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan dan amalan perbuatannya. Mencakup, ya, ucapan hati berupa keyakinan, akidah, atau ucapan lisan, atau amalan hati, ya, seperti mahabbah, yang mencintai, membenci, atau amalan-amalan jawarih, amalan anggota badan, ya. Fayakunul hakimu alaihi fi dzalika kullihi diqqihi wa jillihi wa majabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang yang hatinya salim akan menjadikan hakim dalam setiap ucapannya, yang besar ataupun yang kecil, adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia jadikan sebagai parameter dalam menimbang kebaikan dan keburukan adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ucapan fulan dan fulan.
Ya, tapi yang dijadikan sebagai timbangan untuk mengukur kebaikan dan keburukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya. Fala yataqaddam baina yadayhi biaqidatin wala qaulin wala amal. Maka seorang muslim, seorang muslimah tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal keyakinan, dalam hal ucapan ataupun amal perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya kata Syekh Abdul Razak, ay la taqulu hatta yaqul wa la taf'alu hatta ya'mur. Ya, makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan kalian berucap ya sehingga diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian melakukan sesuatu sampai diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah bermakmum di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tuntunkan kita jalankan, kita lakukan, kita amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jauhi dan kita tinggalkan. Ya. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ya, ma min fi'latin wa in saghurat illa yunshar laha diwanani lima wa kaifa, ay lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Ya. Sebagian salaf pernah berkata, tidak ada satupun perbuatan yang dikerjakan, meskipun kecil perbuatan tersebut, ya, melainkan akan ada ya dua pertanyaan yang ditanyakan kepada seseorang. Ya, untuk apa dan bagaimana? Ya, 5. Kenapa engkau lakukan? Wa kaifa, dan bagaimana engkau lakukan? Yani 5 fa'alta, kenapa engkau berbuat seperti itu? Apa motivasi engkau berbuat seperti itu? Wa kaifa fa'alta, dan bagaimana engkau berbuat? Ya, bagaimana tata cara yang kau lakukan? Fal awwal su'alun an illatil fi'li wa ba'ithihi wa da'ihi. Adapun soal yang pertama, pertanyaan yang pertama terkait dengan ya sebab, motivasi kita melakukan amal perbuatan tersebut. Apakah lillah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Maka soal yang pertama ini terkait dengan keikhlasan. Motivasi kita beramal. Motivasi kita berbuat apakah lillah, untuk Allah, atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wathani an mutaba'atir rasul. Adapun soal yang kedua, kaifa, bagaimana engkau lakukan? Maka terkait dengan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah engkau lakukan ikhlas karena Allah, bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tata caranya? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Ya. Fal awwal su'alun 'anil ikhlas, wathani 'anil mutaba'ah. Ya. Maka soal yang pertama terkait dengan keikhlasan di dalam beramal, dan soal yang kedua terkait dengan mutaba'ah, kesesuaian amalan kita dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan seorang hamba melainkan amalan yang dibangun di atas 2 pondasi tersebut. Yang pertama ikhlas, ya, di dalam beramal semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'ah, meneladani tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Ya, tanya kepada diri kita sebelum mengamalkan amalan, tanya dua pertanyaan ini. Untuk siapa kita beramal? Yang kedua, bagaimana tata cara amalan kita? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Ya, kalau beramal, ya kita lillah, kerjakan. Ya, kalau amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi, maka lakukan. Ya, kalau tidak, maka amalan kita tidak akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali amalan yang dibangun di atas pondasi ikhlas lillahi ta'ala dan pondasi mutaba'ah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang salim adalah hati yang punya dua karakter tersebut. Ikhlas dalam beramal lillah, kemudian hati ya yang senantiasa bersemangat di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Ya, maka orang-orang beriman wajib mengupayakan dua perkara tersebut di dalam dirinya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.